Yo, para wibu nolep, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Mari Ngeherem. Segmen yang paling ditunggu-tunggu sama wibu-wibu jomblo kayak lulu pada nih cuk. Nah dari kemarin gue kan ngebahas rangkuman Tsukimichi mulu tuh. Dan karena rangkuman gue juga udah ketinggalan jauh. Dan ya mungkin sebagian dari lu juga udah pada jauh gitu bacanya. Jadi gue putusin mending gue sambil ngebahas beberapa hal yang gue pengen aja. Karena ya jujur aja gitu, banyak banget yang pengen gue bahas, termasuk pembahasan kali ini. Dan di video kali ini gue mau ngebahas salah satu hal dari Tsukimichi, yaitu calon harem dari Makoto. Dan buat lu pada yang pengen dukung gue lebih jauh nih cok, lu bisa donasin duit jajan lu ke sawere gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot gitu, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah kita langsung aja ke rangkumannya. Yang pertama jelas Tomoe dan Mio. Mereka berdua udah bukan calon lagi sih, tapi udah jadi haremnya Makoto. Kenapa? Karena ya Makoto itu udah ngebuka hatinya buat Tomoe dan Mio. Terus mereka berdua juga udah mantap-mantap sama Makoto di WN Chapter 305. Dan itu juga udah pernah gue bahas di video sebelumnya. Kalau lu belum nonton, lu bisa nonton video yang itu abis lu nonton video yang ini. Calon harem Makoto yang berikutnya adalah Ruth. Dari sekian banyak karakter, Ruth yang punya peluang paling gede buat masuk ke haremnya Makoto. Kenapa? Karena dari sekian banyak cewek yang suka sama Makoto, entah kenapa gue ngerasa rasa cinta Ruth ke Makoto tuh kuat banget. Dan mungkin banyak yang gak sependapat gitu sama gue karena ya satu dan lain alasan. Salah satunya adalah karena Ruth yang make wujud cowok. Tapi ya gue punya alasan sendiri kenapa Ruth bisa jadi calon harem dari Makoto. Yaitu Ruth adalah sosok yang dibutuhin sama Makoto buat perkembangan Makoto di isekai. Maksudnya perkembangan sifat Makoto yang lu tau lah gitu. Makoto itu naif banget awalnya, nggak ngerti politik, nggak ngerti cara neken orang dan lain-lain lah. Dan disitulah gitu tugas Ruth buat ngajarin Makoto, yang mana itu juga udah ditunjukin di beberapa scene di WN-nya pas Ruth ngajarin Makoto gimana sih gitu kan cara neken orang, gimana cara berpolitik, gimana biar dia nggak naif. Itu ada di beberapa scene di WN dan LN-nya. Ditambah secara pemikiran Ruth juga beda jauh banget gitu sama Servan Makoto yang manjain Makoto. Ruth tuh pengen ngajarin Makoto semua hal yang dia bisa, karena Ruth tuh nggak pengen Makoto terus bergantung sama orang-orang di sekitarnya kayak Tomoe, Mio, Shiki, Ruth, dan yang sebagainya lah. Dan yang udah baca WN Tsukimichi pasti sadar lah kalau Makoto itu selalu bergantung sama para servannya. Dan menurut pendapat gue pribadi nih ya, sangat masuk akal kalau Ruth masuk haremnya Makoto karena Ruth itu sosok yang dibutuhin sama Makoto. Calon harem Makoto berikutnya adalah Eva dan Luria. Di sini langsung gue sebut dua cewek aja. Kenapa? Karena mereka punya alasan yang sama kenapa mereka bisa jadi calon haremnya Makoto, yaitu karena mereka terkait sama penyerangan Kaleneon dan terkait sama kerajaan Kaleneon, yang dimana mereka ditugasin sama Makoto buat mengelola Kaleneon, dan sampai sekarang mereka tuh jadi bawahannya Makoto secara nggak langsung ya. Dan hubungan mereka berdua ke Makoto juga semakin berkembang setelah penyerangan Kaleneon, terutama Eva yang dari awal tuh emang dia udah suka banget kan sama Makoto. Walaupun Makoto bisa dibilang ya nggak good looking, tapi ya Eva nggak peduli sama hal itu. Rasa cinta Eva ke Makoto juga gede banget dan itu ditunjukin di beberapa scene. Dan dia juga nggak peduli gitu, Makoto udah nolak dia berkali-kali, Eva tetap masih suka sama Makoto, atau mungkin bisa gue bilang masih cinta banget sama Makoto. Calon harem Makoto berikutnya adalah Shiv. Nah, kenapa cuma Shiv? Kenapa Yuno nggak masuk calon haremnya Makoto? Itu karena Yuno udah jadi pacarnya Misura. Dan bisa dibilang Yuno tuh emang suka sama Makoto, tapi dia juga suka sama Misura. Dan karena Makoto nggak ngelirik ke Yuno, jadinya ya Yuno pindah haluan ke Misura. Tapi beda sama Shiv yang setia sama Makoto. Bahkan sampai sekarang dia masih suka sama Makoto atau mungkin masih cinta sama Makoto. Walaupun dia tahu buat dapetin hatinya Makoto tuh susah banget. Selain itu, Rembrandt sama Lisa yang merupakan orang tua dari Shiv dan Yuno juga setuju kalau Makoto tuh jadi suaminya Shiv. Dan itu ditunjukin di beberapa scene di mana mereka nanyain Makoto tentang pendapat Makoto mengenai Shiv. Shiv juga orang yang gak peduli sama penampilan luar Makoto, karena bagi Shiv yang sekarang penampilan bukanlah hal utama. Calon harem Makoto berikutnya adalah Lily. Nah, ini pendapat pribadi gue ya soal Lily yang bakal jadi haremnya Makoto. Kenapa? Karena menurut gue Lily adalah salah satu sosok yang bisa berguna banget buat Makoto.
Tujuan Makoto saat ini belum jelas mau ngapain di Isekai. Tapi kalau gue lihat, kemungkinan besar tuh Makoto bakal jadi penguasa tunggal di Isekai gantiin si Dewi Bak. Dan Lily adalah sosok yang Makoto butuhin buat ngelola Gritonia. Ditambah kalau Lily ada di pihak Makoto, segala urusan politik bakal jauh lebih gampang. Buat yang udah baca WN atau LN ya, atau mungkin dengerin rangkuman gue pasti tahu kalau Lily adalah politikus yang paling berbahaya di seri Tsukimichi. Pemikirannya jauh ada di atas pemimpin kerajaan lain. Bahkan di usianya yang cuma beda beberapa tahun dari Makoto, Lily udah bisa mengelola wilayah Gritonia sambil neken wilayah kerajaan-kerajaan lain. Selain itu, gue juga punya alasan lain kenapa Lily bisa jadi calon haremnya Makoto, yaitu karena Lily dan Makoto sama-sama memiliki dendam ke Dewi Bak. Jadi ada kemungkinan kalau Makoto dan Lily itu bakal duet buat ngebantai Dewi Bak. Calon harem Makoto berikutnya adalah Sairich. Sairich punya potensi yang cukup gede buat jadi haremnya Makoto. Alasannya sama kayak Lily, karena dia bisa jadi sangat berguna buat Makoto kalau jadi penguasa tunggal. Gak mungkin kan kalau Makoto tuh gak punya banyak pasangan karena hubungan politik. Apalagi seri Tsukimichi itu cukup kental sama politik ya. Walaupun gak sekental Genjitsu Sugiyusa ya, tapi kalau gue bandingin ya sama seri-seri isekai lain, Tsukimichi tuh punya politik yang kental banget. Jadi ya kemungkinan besar series tuh bakal masuk ke haremnya Makoto. Tapi ya bukan karena cinta awalnya, melainkan karena hubungan politik. Ya itu pendapat pribadi gue sih cok, kalau series bakal masuk ke haremnya Makoto. Tapi bukan diawali dengan cinta, melainkan diawali dengan hubungan politik. Calon harem Makoto berikutnya adalah Hibiki atau Joshua. Beda kasus dari Eva dan Luria yang keduanya bisa jadi calon harem Makoto, kasus Hibiki dan Joshua itu cuma salah satu dari mereka aja yang bisa masuk ke haremnya Makoto. Karena ya dasarnya pendapat gue ini berhubungan sama hubungan politik Kuzunoha dan Limia. Jadi ya nggak mungkin kalau Hibiki sama Joshua tuh dua-duanya bakal jadi haremnya Makoto. Yang berkemungkinan itu cuma salah satu dari mereka aja yang bakal jadi penghubung antara Limia dan Kuzunoha. Dan karena dasarnya pendapat gue ini sama kayak Lily dan Sairich, Makoto pasti harus punya pasangan yang berpengaruh di suatu kerajaan kalau Makoto bakal jadi penguasa tunggal di isekai yang ada di seri Tsukimichi. Karena dengan adanya pasangan yang memiliki pengaruh di suatu kerajaan, maka Makoto bisa beraliansi sama kerajaan itu. Bahkan juga bisa menyatukan wilayah yang dipimpin sama kerajaan itu atau kerajaan lain. Contohnya kayak Lily. Lily penguasa tunggal di Gritonia, dan kalau Lily menikahi Makoto, secara otomatis Gritonia juga akan jadi wilayah di bawah kekuasaannya Makoto. Jadi kalau Makoto menikahi Joshua atau Hibiki, Limia akan beraliansi sama Makoto, atau mungkin wilayah kekuasaan Makoto tuh bakal menyebar sampai ke Limia. Tapi kalau gue disuruh milih antara Joshua atau Hibiki, gue lebih milih Joshua. Karena dasarnya dia emang suka ke Makoto abis diselamatin Makoto, walaupun dia juga takut sama Makoto. Calon harem Makoto berikutnya adalah Emma. Emma berkemungkinan besar bakal jadi haremnya Makoto, tapi ya pasti bukan dalam bentuk babinya. Yang kemungkinan Makoto bakal melakukan kontrak sama Emma dan ngebuat Emma dapat bentuk manusianya, atau mungkin Emma bakal belajar cara merubah tubuhnya jadi manusia kayak Ruth, Lancer, atau yang lainnya. Tapi itu kemungkinannya kecil. Kemungkinan paling gede Emma bakal jadi kayak Shiki yang dikasih cincin biar standarnya sebagai servan Makoto tercukupi. Ya itu cuma teori gue sih cuk. Calon harem Makoto selanjutnya adalah Sari. Sari adalah anak dari Raja Iblis yang berkemungkinan bakal jadi haremnya Makoto. Dia juga udah melakukan kontrak sama Makoto, tapi bukan kontrak master servant kayak punya Makoto Tomoe, Makoto Shiki, ataupun Makoto Mio, melainkan kontrak sepihak yang dipunya sama pihak iblis. Dan kemungkinan besar Sari itu bakal jadi haremnya Makoto buat mempererat hubungan Makoto dengan ras iblis, yang kasarnya sih pernikahan politik lagi. Walaupun ada kemungkinan bisa jadi Rona yang bakal jadi haremnya Makoto, tapi menurut gue lebih cocok Sari karena ya dia itu anaknya Raja Iblis. Dengan kata lain, dia calon pemimpin ras iblis selanjutnya yang posisinya sangat nguntungin Makoto kalau Makoto nikahin Sari, yang secara otomatis bakal bikin Makoto bakal jadi pemimpin ras iblis juga. Calon harem Makoto berikutnya adalah Sofia.
Buat yang udah baca WN-nya sampai chapter terbaru apalagi yang versi RAW pasti tau lah kalau Sofia tuh cuma dirubah doang ingatannya sama Ruth, dan sekarang dia jadi bucin ke Makoto karena Ruth yang nanamin ingatan palsu ke Sofia. Tapi kalau boleh jujur sih Sofia bucinnya masih lebih mending ya ketimbang Ruth yang suka ngehaluin Makoto. Tapi ya bucin mah bucin aja. Karena ya Sofia bakal ngelakuin apa aja kalau yang ngasih perintah itu Makoto. Dan sifat Sofia yang sekarang juga waifuable banget karena ya walaupun dia masih suka gelut, dia tuh punya sifat ceweknya Ruth yang lemah lembut. Dan juga Sofia yang sekarang jadi salah satu mitranya Makoto dalam kerja sama perusahaan Kuzunoha dan Guild Petualang. Ya itu aja sih calon harem dari Makoto menurut pendapat gue pribadi. Dan kalau lu tanya kenapa Towa nggak masuk calon haremnya Makoto, karena Towa udah jadi haremnya Hazal, alkemis nomor 2 setelah Shiki di perusahaan Kuzunoha. Oke lah, mungkin cukup sekian ya cuy buat pembahasan kali ini. Kalau lo ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan gak penting lo pada lo bisa tulis di kolom komentar. Kalau lo suka sama pembahasan kali ini, lo bisa tekan tombol like. Kalau lo gak suka, lo boleh dislike, gue gak maksa lo kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.